Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rafiki akan menjelaskan sedikit tentang PHP atau Hypertext Processor pada web. Dasar-dasar PHP. PHP dalam dunia pemrograman bukan PHP yang diartikan pemberi harapan palsu yang cukup tren belakangan ini. Sebelum belajar dasar pemrograman PHP, ada baiknya kita mengenal apa itu PHP. PHP atau Hypertext Processor adalah sebuah bahasa pemrograman yang dapat disisipkan pada sebuah HTML. Bahasa ini digunakan untuk pembuatan website dinamis, sehingga bahasa ini digunakan oleh banyak CMS seperti WordPress. Menurut pemahaman saya, PHP merupakan sebuah bahasa penghubung antara file HTML dengan database, sehingga sebuah halaman website dapat menjadi dinamis. Berbeda dengan HTML yang bersifat statis dan cenderung tetap. Dengan bantuan PHP, kita bisa membuat sebuah halaman berubah-ubah, bukan hanya tampilan, tetapi juga kontennya. Konsep kerja pada PHP berdasarkan Uniform Search Locator atau URL, atau dikenal dengan sebutan alamat internet. Browser mendapatkan alamat dari web server, mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dan kemudian disampaikan ke segala informasi yang dibutuhkan oleh web browser. Informasi yang disampaikan ke web server adalah nama browsernya, versinya, dan sistem operasinya. Selanjutnya, web server akan mencarikan berkas yang diminta dan memberikan isinya ke browser. Ketika berkas PHP yang diminta didapatkan oleh web server, isinya segera dikirimkan ke mesin PHP dan mesin inilah yang memproses dan memberikan hasilnya berupa kode HTML ke web server. Selanjutnya, web server menyampaikannya ke klien. Software yang digunakan untuk pemrograman antara lain ada beberapa macam. Dari software pemrograman web yang ditawarkan tersebut, penulis memilih menggunakan PHP dengan alasan karena situs tersebut dipandang mempunyai banyak kelebihannya antara lain. Yang pertama, mudah dibuat dan kecepatan akses sangat tinggi. Yang kedua, dapat berjalan dalam web server yang berbeda dan dalam sistem operasi yang berbeda pula. PHP dapat berjalan di sistem operasi Unix, Windows 98, Windows NT, dan lain-lain. Yang ketiga, PHP juga dapat berjalan pada web server, Microsoft Personal Web Server, Apache, IIS, Itami, dan sebagainya. Yang keempat, PHP termasuk bahasa yang embedded atau biasa ditempatkan atau diletakkan dalam stack HTML. Yang kelima atau yang terakhir, PHP termasuk server-side programming. Kemudian akan saya jelaskan konstanta dan variabel PHP. Konstanta. Konstanta merupakan tipe data yang memiliki nilai konstan dan tidak diubah selama program berjalan. Aturan penulisan konstanta berbeda dengan penulisan variabel. Untuk mendefinisikan konstanta dalam PHP, digunakan fungsi define sebagai berikut. Define nama konstanta, kemudian nilai konstantanya. Contohnya, script cara menggunakan konstanta pada PHP adalah di bawah ini. Kita tulis define, kemudian dalam kurung kita beri nama konstanta. Misal nama konstantanya kita beri nama. Kemudian nilai konstantanya kita beri nama Sabrina. Kemudian titik koma. Kemudian kita tuliskan lagi define nama konstantanya kita beri nama nilai. Kemudian nilai konstantanya kita beri nilai 100. Kemudian titik koma. Nah, di sini kita perlu pahami, jika kita menggunakan angka, kita tidak perlu menggunakan tanda petik pada nilai konstantanya. Beda dengan kita menggunakan huruf, kita harus menggunakan tanda petik. Itu perbedaan. Ya. Kemudian echo. Echo ini untuk menampilkan inputan yang telah kita lakukan. Echo
tanda petik nama, kemudian titik, nama, titik koma. Echo BR. BR ini digunakan untuk memberikan spasi ke bawah untuk tampilannya. Kemudian echo nilai, titik nilai. Di sini nilai ini akan mengoutputkan inputan dari nilai. Kemudian yang kedua adalah variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan data sementara yang nilainya akan berubah-ubah setiap kali program dijalankan. Untuk mendefinisikan variabel PHP, selalu menggunakan simbol $, dan diikuti dengan nama variabelnya. PHP tidak memandang data dalam bentuk integer, real, maupun string, karena PHP akan mengkonversi data menurut tipenya. Contoh penggunaan variabel yang benar. $, kemudian nama variabelnya. Misal kita menggunakan nama variabelnya adalah nama, sama dengan tanda petik Abdul Hanan titik koma. Kemudian lagi $, nama variabelnya adalah underscore usia sama dengan 19 titik koma. Dan contoh penggunaan variabel yang salah adalah $, nama variabelnya adalah titik-titik nama sama dengan Abdul Hanan titik koma. Kemudian lagi $, nama variabelnya adalah tanda pagar usia sama dengan 19 titik koma. Dan satu lagi $, 10 usia sama dengan 19. Nah, di sini kita perlu pahami. Untuk memberikan nama variabel yang diperbolehkan, yang dibenarkan dalam aturan di sini hanya diperbolehkan menggunakan awalan huruf atau underscore. Tidak boleh menggunakan titik-titik, tanda pagar, atau angka dan sebagainya selain nama dan underscore. Kemudian tipe data pada PHP. Tipe data pada PHP berbeda dengan bahasa pemrograman lain. PHP hanya mengenal dua tipe data sederhana, yaitu numerical dan literal, serta dua tipe data tidak sederhana, yaitu array dan object. Tipe numerik terdiri dari bilangan bulat atau integer dan bilangan pecahan atau float. Sedang literal adalah kumpulan huruf, kata, dan angka, atau sering dikenal dengan string. Jika dalam bahasa pemrograman yang lain dikenal tipe data boolean. Di PHP tipe data ini tidak ada. Untuk menguji kebenaran true atau false, terpaksa menggunakan tipe data yang tersedia. False dapat digantikan dengan integer, 0, float 0.0, atau string tanda petik 2 kali. Selain itu semuanya dianggap true. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya masih banyak kekurangan dalam hal ini. Sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.